Udah ya? Oke, jadi, hari ini kita akan bahas pertama ya, sesuai dengan yang saya suruh minta teman-teman untuk belajar, yaitu JMS atau Java Mail Sender. Kemudian nanti setelah makan siang mungkin ini nanti saya coba lihat ya, Spring Security-nya nanti kita akan masuk di jam berapa. Oke. Nah, untuk saat ini, ya sesuai dengan yang saya sudah tuliskan, kita akan bahas tentang JMS atau Java Mail Sender. Nah, sesuai dengan namanya teman-teman ya, di mana nantinya, kita akan mengirimkan email menggunakan aplikasi Spring Boot kita, ya. Sebenarnya ada banyak use case ya ketika kita ingin menerapkan Java Mail Sender, ya di mana di aplikasi e-commerce misalnya, biasanya ada konfirmasi transaksi ketika kita melakukan check out, ya. Kemudian biasanya ketika teman-teman telah registrasi ya, nantinya teman-teman akan dikirimkan, sebuah email ya, di mana teman-teman diminta untuk verifikasi akun, ya seperti itu. Mungkin teman-teman, bisa dapat ya ketika ketika sign up gitu ya, sign up di Spotify misalnya, ataupun teman-teman sign up di dalam, Facebook ya, nantinya teman-teman akan mendapatkan sebuah email yang di mana teman-teman diminta untuk melakukan verifikasi akun. Betul teman-teman? Biasanya ada seperti itu ya? Betul. Betul, Ya. Kak. Iya, Kak. Nah, ataupun biasa kita melakukan, pembelian makanan ya, biasanya saya ada minta di Grab gitu ya. Kalau misalnya saya udah beli makanan, ya transaksinya akan dikirimkan ke email saya. Jadi saya punya tracking ya. Jadi kemarin saya beli apa dan seterusnya, itu semua saya bisa baca di email saya, gitu. Nah, hal tersebut akan kita buat teman-teman ya. Kita akan buat bagaimana nantinya kita akan mengimplementasikan atau membuat pengiriman email tersebut ya di dalam aplikasi kita dengan bantuan package yang namanya Java Mail Sender atau dependensi yang namanya Java Mail Sender. Nah, di sini teman-teman saya udah kirimkan kemarinnya, eee, apa namanya, saya udah mengirimkan ininya apa, artikelnya terkait dengan Java Mail Center itu seperti apa nih, ya cara penggunaannya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat, ya di sini juga udah dikasih tahu, teman-teman kalau menggunakan Spring, ya silakan teman-teman add dependensi yang seperti ini. Tapi karena di sini kita menggunakan Spring Boot, artinya kita cukup add dependensi yang seperti ini. Nah, karena kalau teman-teman lihat, karena di sini ini bagian dari Spring Framework, ya, Spring Framework.boot, artinya kita cukup tuliskan aja nanti Spring Boot Starter Mail. Nanti secara otomatis akan diinstalkan. Nanti seperti apa, saya bukakan dulu untuk language-nya. Oh iya, Kak, mau ngabarin, itu Mas Ridwan udah izin, tapi katanya kayaknya belum dibales, belum kebaca sama kakaknya. Dia lagi ini, Kak, apa, ke rumah sakit. Oh, Ridwan. Iya, udah saya balas Ya, tadi. Kak. Oke, Kak. Sip, sip. Thank you, thank you. Oke, ini saya coba close dulu. Server side. Oke. Pertama kita tambahkan dulu dependensi ya teman-teman. Kira-kira kalau saya tambahkan dependensi atau library itu di mana ya teman-teman? Pada project Spring Boot saya. Di file POM, Kak. Maksudnya di mana? Visual Code sama NetBeans beda, Kak, tempatnya. Nah, di Visual Code emang Project files, Kak. ada di dalam Project Project files. Files. Ya. Emang di Visual Studio Code apa namanya? Dia langsung Kayak dia langsung ada, Kak, ada Kak di pom.xml gitu, Oh, di langsung ada. bagian Explorer-nya. Oh, beda tampilan ya? Iya, Kak. Oke. Beda banget, Kak. Gimana? Tampilannya beda banget, Kak, sama yang NetBeans. Tampilannya beda banget sama NetBeans ya.
Ya mungkin saya nggak tahu ya kenapa bisa berbeda, tapi ya mungkin karena beda ide ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sedikit berbeda. Kita tanya dulu. Jadi, server side ya, kalau kita menambahkan dependensi ya di dalam proyek kita itu di dalam kalau teman-teman menggunakan NetBeans, ya kalau gitu saya tekanin lagi ya, kalau teman-teman menggunakan NetBeans, ada di dalam folder yang namanya project files dan POM XML. Di sini kan tadi ya, kita sudah melihat bahwasanya JVM JMS ini, ada di dalam Spring Framework, ya udah berarti saya copy aja. Seperti ini. Saya copy, berarti di sini saya coba ganti menjadi Spring Boot starter data starter mail ya. Nah, selesai. Jadi teman-teman tinggal seperti biasa ketika kita menemukan dependensi, kita clean and build terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar mendownload dependensi yang baru kita add. Nah, seperti ini ya. Dia akan mendownload dependensi. Nah, setelah selesai nanti akan ada harusnya ada build success. Nah, ya selesai seperti ini. Setelah selesai kita build, nah kita lihat lagi ya di dalam artikel ya. Kita lihat lagi. Oh, gimana sih kalau misalnya saya mau menambahkan ya. Saya mau menambahkan Spring Boot-nya. Oh, kalau kita mau menambahkan Spring Boot-nya, teman-teman perlu atur dulu atur apanya? Atur SMTP-nya ya, port-nya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan konfigurasi bin seperti ini, teman-teman buat di dalam method ya seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan application properties di environment variable. Nah, di sini karena kita hanya menggunakan satu main ya, artinya saya cukup menggunakan di dalam application properties atau di environment variable kita. Artinya untuk men-setting seperti ini ya, men-setting mail-nya ya nantinya kebetulan juga kita akan dibantu pengiriman emailnya menggunakan Gmail aja ya teman-teman ya. Karena saya tahu pasti teman-teman semua pasti memiliki Gmail ya. Artinya sekarang saya di sini memutuskan kita akan membuat dengan menggunakan Gmail. Nanti email kita, yang Gmail kita itu akan menjadi sebuah sendernya ya, akan menjadi pengirimnya ya. Seperti itu. Jadi sekarang ini kita copy ya. Kita setting dulu konfigurasinya atau di dalam environment variable-nya untuk pengirimnya. Ya, saya besarin. Ya, ini mungkin saya kasih komen aja. Ini kita setting database, setting JPA-nya, dan ini kita untuk setting mail. Nah, di sini kalau kita lihat ya, SMTP-nya mengarah pada gmail.com, portnya 587. Nah, ini emang port default dari Gmail. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan bingung ya 587 datang dari mana. Tapi emang untuk menggunakan SMTP Gmail itu menggunakan port yang sama, yaitu 587. Yang berbeda di mana? Yang berbeda adalah username dan password. Nah, username-nya apa? Nanti ini adalah email teman-teman yang teman-teman sudah buat add password-nya ya. Jadi kita di sini bukan Gmail dan password dari kredensial akun kita, bukan. Jadi password di sini mengacu pada add password-nya kita. Nah, ini kita bikin dulu karena kita membutuhkan add password, berarti kita membuat add password kita dulu ya. Di sini saya buka Gmail saya. Kebetulan di sini saya belum buat ya akunnya, saya pakai pribadi ya. Ini akun pribadi saya. Security ada yang namanya app password ya. Di sini kita buka app password-nya. Jadi di dalam security ada yang namanya app password atau sandi aplikasi ya dalam bahasa Indonesia. Dimana di sini teman-teman bisa pilih others atau lainnya. Nanti teman-teman cukup beri nama ya. Di sini biasa saya kasih nama Java Mail Sender.
saya buat. Nah, ketika tergenerate seperti ini, teman-teman jangan buru-buru untuk tekan selesai ya. Sandi aplikasinya di-copy dulu, di-copy ya, lalu kemudian nanti teman-teman cukup paste di dalam sini, dan untuk username-nya teman-teman menggunakan email teman-teman. Di sini kenapa saya menggunakan email pribadi, karena kalau teman-teman ingin membuat app password-nya, teman-teman perlu double atau two factor authentication baru dapat membuat app password-nya. Ya teman-teman, nantinya kalau mencoba silahkan coba ya. Nantinya teman-teman harus menggunakan Gmail yang sudah two factor authentication. Nah, teman-teman di sini saya ingatkan ya, setelah teman-teman nantinya mengerjakan tugasnya ya, selesai bootcamp dari sini, silahkan app password-nya dihapus ya. Nanti app password-nya dihapus. Kenapa? Karena app password-nya cukup kredensial ya, cukup berbahaya juga ketika ini jatuh di tangan yang salah ya. Saya tahu, saya percaya teman-teman di sini muka-mukanya orang baik ya. Tidak ada yang macam-macam ya. Nah, jadi app password ini cukup berbahaya ketika nantinya jatuh di tangan orang yang salah ya, seperti itu. Sekarang kita next ya. Oke, sekarang artinya setelah kita konfigurasi, kita diminta untuk apa nih ya? Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, di sini saya tutup lagi. Setelah kita setting ya protokolnya ya. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan Amazon AWS-nya ya. Jika environment variable berikan si Java Mail Sender. Udah, sekarang saya akan mencontohkan kedua cara ini ya. Nanti kita akan menggunakan namanya simple message dan my message. Pertama kita akan coba dulu yang simple. Oke. Di sini artinya karena saya melakukan konfigurasi ya. Kita sudah melakukan konfigurasi, artinya kita tutup dulu ya. Kita tinggal bikin apa? Kita tinggal bikin service-nya, teman-teman. Ya. Kak, kenapa modelnya nggak bisa dibuat? Ya, emang kan. Ngapain kita bikin model? Kan di sini kita mau buat service mail-nya. Betul ya, teman-teman ya? Jadi kita tidak perlu buat model dan repositorinya seperti itu. Ya. Dan ini saya kembali clean and build ya. Jaga-jaga karena tadi kita sudah menambahkan application properties kita ya. Kita menambahkan value baru di dalam sana. Kita clean and build lagi ya. Sudah selesai, saya jalankan aplikasinya. Di sini kita siapkan dulu filenya ya. Artinya saya buat dulu service-nya, artinya saya buat Java dengan nama Java Mail Sender Service atau Mail Sender Service saja. Ya boleh lah seperti ini. Java Mail Sender Service ya. Kemudian nanti ini karena ini sebuah service ya, kita akan melakukan logic di dalam sini. Artinya kita menambahkan apa teman-teman? Notasi. Add service, Kak. Service Kak. Service. Good. Kita menambahkan atas add service. Kemudian karena kita membutuhkan dependensinya, artinya kita manggil Java Mail Sender. Nah, Mail Sender. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki Java Mail Sender seperti ini, artinya teman-teman telah menginstal dependensinya ya, yang kita pakai. Nah, sini udah kita panggil kelasnya, nanti saya kasih nama Mail Sender ya. Lalu kemudian nanti jangan lupa teman-teman, kita selalu tambahkan constructor ya, dan kita beri anotasi add auto ya, seperti biasa ya. Di sini saya akan buat public ya, kita akan buat public. Nanti nilai pengembaliannya apa, di sini saya kasih string dulu ya. Kita akan pikirkan setelah ini, dan kita bikin send email, send simple email ya, dengan parameternya apa nanti kita akan bahas. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya mau tanya dulu ke teman-teman.
Saya kasih point aja deh supaya nggak kalah. Saya mau tanya dulu, ketika kita mengirimkan sebuah email, apa saja sih yang biasa teman-teman masukkan ketika kita mengirimkan sebuah email? Subjek, Password. Judul, body, body, Ada string, berarti string ya, string bodinya, betul? Iya. Kemudian apa lagi? String judulnya Kak. Subjek Kak. Subjeknya. Judul, subjek, Subjek. subjek ya. Ada subjeknya, berarti string subjek. Terus ada apa lagi? Ada Attachment. alamat pengirim, Alamat Kak. Alamat yang Iya. dituju Kak. alamat Alamat email yang alamat dituju. email. tuh ya, kita kirim kemana? Oke. Ada lagi? Cukup ya? Ada tuh harusnya ada form. Nah, di sini tadi saya sudah sempat mention ya. Jadi formnya atau pengirimnya itu kita tidak perlu inisialisasi lagi. Kenapa? Karena di sini kita sudah setting di application properties. Nanti semua pengirimnya ya, pengirimnya adalah email ini. Semuanya akan seperti itu. Jadi kita nggak perlu kasih tahu lagi formnya dari mana. Oke. Jadi kita butuh body, ya, kita butuh subjek, dan kita perlu siapa yang akan kita kirimkan. Nah, di sini karena cukup banyak teman-teman ya, propertiesnya, ya, mungkin supaya lebih rapi, kita masukkan ke dalam sebuah DTO. Oke, di sini kita memasukkan request-nya, saya bikin Java class yang namanya email request. Di mana tadi parameter-parameternya atau variabel-variabelnya kan, itu ada private, string, kita mau kirim kemana, to, atau ya to aja, kita kirim kemana, tahu, apa kira-kira enaknya, email, to email, atau to email, ya, to email, ya, kita kirim ke siapa, kemudian private, string, kita mau masukin subjeknya apa, subjek emailnya ya, kemudian terakhir ada string, kita isi teksnya apa, bodinya apa, ya, seperti itu. Teman-teman jangan lupa kita akan buat insert constructor ya. Oh, ini agak susah ya kalau kita seperti itu terus. Nanti saya edge. Tadi kan delete ya? Ya ampun. Kita yang kembali cepat ya. Private string to email. Private string apa gitu ya, Subjek Kak. dan ada bodinya. Sini kita bikin constructornya dan kita settle. Oke, udah ya. Kemudian nantinya sini saya turunkan dulu. Kemudian nantinya kita akan melakukan request ya. Requestnya tidak mengacu pada parameter seperti ini, melainkan kita langsung menggunakan DTO-nya, email request. Email request sebagai inputan usernya. Email request, kemudian nanti kita mengembalikan objek yang sama. Di sini kita menggunakan email request saja.
Kemudian gimana sih kalau kita mau kirimkan email? Kita lihat lagi ya. Kita perlu apa? Kita perlu menginisialisasi si objeknya, harusnya seperti itu. Ya, betul ya. Kita menginisialisasi si simple mail dulu. Kita memberitahu bahwasanya kita akan membuat simple mail message. Artinya di sini saya menginisialisasi simple mail message ya. New simple mail message. Kemudian apa? Tinggal kita panggil simple mail message-nya. Atau mungkin di sini supaya lebih simple saya terus dengan nama message. Nanti saya kasih message-nya apa? Message-nya saya set siapa? Set to. Kita kirim ke siapa teman? Kita mengirimkan ke email request.get to email. Kita kirimkan ke email siapa? Siapa yang mau dikirimkan? Kemudian message-nya saya set subject. Subjeknya apa? Subjeknya dari sama, dari email request dot get subjeknya, dan terakhir ada message dot set bodinya. Sorry, body nggak ada ya, berarti text. Nah, text. Jadi text apa? Email request dot get body. Nah, ini nantinya di isi teksnya atau isi bodinya. Seperti itu. Dan terakhir apa? Tinggal teman-teman lakukan ya dikirimkan. Gimana cara mengirimkannya? Dengan cara memanggil kelasnya. Ya, mail sender yang tadi. Saya panggil mail sender, saya minta untuk melakukan send apa? Email message-nya. Ya, kita send si simple message ini yang sudah kita deklarasi. Lalu kemudian nanti mungkin supaya kelihatan di terminal, saya kasih slot di sini ya. Mail send. Kemudian nanti kita kasih return si message, return si email request-nya. Oke ya. Nantinya tinggal kita buat di controller-nya. Kita tes aja ya, kita buat di dalam controller. Nama email controller. Nantinya tinggal kita kasih res controller. Request mapping kemudian di sini kita private email Java mail Java mail center service. Oke. Oke, kita kasih add auto kemudian kita tinggal bikin public penerima email request, kemudian send simple email request body si siapa? Email request tinggal nanti teman-teman kita return di sini, return apanya? Mail sender service dot send simple mail, dan selesai. Sampai sini ya. Kira-kira ada yang kurang lagi atau seperti apa nih? Udah selesai ya? Ada yang perlu saya tambahkan lagi? Validasi, kita belum bahas validasi. Ini belum ada validasinya. Nanti teman-teman bisa tambahkan ya validasinya. Ada lagi?
Kira-kira yang mau saya tambahkan di sini, yang perlu ditambahkan? Mapping ya Kak. Good. Kita perlu menambahkan. Berarti ini mapping apa? Post. Post mapping. Nanti setelah kita save, tinggal kita buat di Postman. Dan kita save buat. Di sini saya buat simple email. Artinya HTTP. Lalu kita buat bodinya dalam bentuk raw dan inputannya dalam bentuk JSON. Coba di request body. Kemudian lihat apa aja di sini. To, subject, dan body. Berarti to email. To emailnya kemana? Ke dts@yahoo.com. Kemudian subjeknya tulisan, mungkin kita tulisan dan bodinya tuh nah seperti ini ya. Tinggal nantinya kita coba ya, lupa ini adalah post mapping dan kita send. Nah, kalau berhasil, lihat tadi ketika saya lihat di email control, di email service kita, ya, menyatakan kalau misalnya dia berhasil, silakan kirimkan saya di dalam sound-nya itu mail send. Nah, ini kalau kalian perhatikan, nah kita telah berhasil mengirimkan emailnya, ya. Ngeceknya di mana? Ngeceknya dts@yahoo.com. Lah, emang udah dibuat Kak emailnya? Nah, jadi soalnya ada satu website di mana ini menurut saya powerful sekali, ya. Nah, ini namanya tuh Yahoo.mail. Di sini biasanya saya melakukan testing, ya. Saya melakukan pencobaan pengiriman email apakah ada sesuai dengan apa yang saya inginkan. Biasanya saya pakai Yahoo.mail. Jadi kalau saya tulis DTS seperti ini, secara otomatis nanti akan mengenerate emailnya. Wah, ternyata banyak ya yang melakukan. Nah, di sini salah satu contohnya ya, dts@yahoo.com ya. Ini pengirimnya, ini email saya. Kita lihat temennya. From dari siapa? Dari saya sendiri. Subjeknya apa? Subjeknya atau title-nya adalah congratulations. Lalu bodinya ya adalah congratulations to join DTS Bootcamp X Metadata Academy. Ya, berarti sesuai ya dengan apa yang saya inginkan. Ya, pengirimnya siapa yang menerima email ini adalah DTS. Subjeknya apa? Congratulations. Teksnya apa atau bodinya? Congratulations to join DTS Bootcamp X Metadata Academy. See? Sesuai ya. To, subject, dan bodinya apa. Sampai sini pembuatan simple mail message. Ada yang ditanyakan? Saya rasa mudah sekali ya contohnya. Sangat simple ya. Ya gimana? Sabrina mau nanya, kalau dicontoh kan ada add komponen. Jadi kan kakaknya nggak ada add komponen, langsung di add service kan? Itu kenapa Ya. Kak? Oke.
Oke, sip. Kenapa di dalam sini, mana tadi ya, kita mungkin teman-teman bisa lihat, kenapa di dalam sini dia menambahkan add komponen, ya, kenapa tidak service. Nah, kenapa saya di sini kasih add service, tidak pakai add komponen. Sebenarnya komponen sama service itu, sama-sama satu bagian, sama-sama menerapkan singleton, ya, menerapkan singleton. Cuman di sini karena sesuai dengan apa yang menjadi atau yang akan kita terapkan di sini adalah ini membuat kelas ini menjadi sebuah service. Ya, saya tidak menggunakan ini menjadi sebuah komponen, melainkan saya, sesuai dengan tujuannya, kita ingin membuat sebuah service di sini. Ya, kalau teman-teman mau ganti menjadi komponen sebenarnya tidak masalah juga, tetap akan bisa jalan. Nah, seperti ini ya, sebenarnya bisa jalan juga teman-teman ya. Saya send kembali yang kedua kali ya. Sebenarnya sama ya, sama-sama menerapkan konsep singleton. Sama-sama, annotation ini akan disimpan atau objek ini akan disimpan di dalam yang namanya kontainer, di dalam Spring Boot. Nah, dia tetap bisa dikirimkan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Lihat kalau saya lihat lagi, contohkan lagi di sini, saya reload. Ya, email saya ada 2 ya. Nah, ya, yang saya kirimkan kembali congratulations dan seperti itu. Ada 2 kali, ya saya sudah send semua. Di sini teman-teman saya cukup tekankan, kalau teman-teman menggunakan Yokmail, kalau selesai di ini tolong dihapus ya. Karena itu adalah email pribadi teman-teman, ya. Karena nanti ya seperti ini, ya orang lain bisa lihat nanti email kalian, email pribadi kalian. Ya. Nah, ini ada developer yang coba nih, ya. Developer siapa nih? Amazon guys. Nah, Amazon aja coba di sini kan. Nah, karena emang ini khusus emang kalau misalnya teman-teman ingin mencoba atau testing email ya, daripada teman-teman membuat banyak email @gmail.com ya, mending teman-teman cukup buat di dalam Yokmail ya. Tinggal teman-teman ganti aja nama depannya apa gitu ya. Seperti itu. Nanti auto generate ya. Sorry, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kak, mau nanya Kak, Hmm. Kurniawan. Kalau biasanya kalau yang ngirim email otomatis itu gimana Kak? Misal mau login, ada autentikasi, kan ada kiriman email, mau register, ada kiriman email autentikasi, atau misal udah buat akun, selamat, udah berhasil buat akun, itu gimana Kak kalau bikin otomatis gitu? Oh itu, sama kan, tinggal teman-teman panggil aja nih kelasnya. Nah, kenapa saya sengaja tadi contohkan di email controller ini, ya sebenarnya sama aja kan. Ya ini kan kita meminta inputan dari user. Ya ini saya sebagai contoh aja ya. Tapi biasanya kan yang contoh realnya ini dipakai buat secara otomatis ya dikirimkan oleh user ya. Misalnya ketika kita check out, misalnya ketika kita setelah melakukan transaksi ataupun setelah kita register. Nah, misalnya teman-teman membutuhkan ini, ya udah silakan teman-teman lihat di employee controller kalian, employee service. Oh, setelah saya register seperti ini, saya butuhkan ini, saya butuhkan email. Oke. Ya teman-teman, mungkin sebelum sesudah di-save ya, atau nantinya ini sebelum di-save, ini kalian cut dulu, kalian simpan dulu ke dalam sebuah variabel seperti ini ya. Ya. Nanti teman-teman tinggal panggil si Java Mail Sender Service. Nah, masukin di sini private Java Mail Sender Service. Java Mail Sender Service. Nah, tinggal kita pakai apa? Tinggal kita pakai si Java Mail Sender Service send simple mail. Kemudian nanti jadi begitu dia sudah save emailnya, diminta untuk apa? Diminta untuk melakukan, kan di sini pakai email request ya, pakai DTO, artinya kita initialize dulu. Atau langsung aja di sini kita langsung buat email request. Nah, di sini kita langsung kasih new email request, di mana kita pakai constructor. Nah, tuh ya, to parameter string to emailnya misalnya bts. Emailnya kita ambil dari sini aja deh ya. Ya betul ya, kita nggak perlu input manual ya.
kita ambil dari sini, ada email ya. Berarti kita panggil dari employee request.get get email. Kemudian yang kedua subjeknya mungkin kita tulis sendiri ya, welcome atau ya, welcome home. Kemudian nanti mungkin kalian kasih tambah si email request .get username-nya, kita pakai username ya. Terakhir apa? Terakhir dari bodinya apa? Bodinya mungkin kalian kasih, saya enter aja di sini, saya enter supaya clear. Selamat ya, seperti ini. Tinggal return apa? Return si employee-nya, hasil save-save-annya. Ya, di sini kenapa nih? Oh ini ada. Oke. Berarti di sini jangan lupa kita inisialisasi si Java Messenger-nya. Ya, jangan lupa itu. Nah, this Java Messenger. Ya, nanti setelah selesai ya sudah, kemudian nantinya ketika saya register, create si employee-nya, nah di sini saya kasih DTS at jobmail.com, number, username DTS, passwordnya DTS, ya udah, send. Nah, DTS at jobmail ya, mail send ya, lihat si, nah kita lihat di di sini saya reload lagi si welcome home DTS ya, kan username-nya DTS ya. Selamat Anda telah berhasil terdaftar pada program kami ya. Setelah saya mendaftar, teman-teman langsung dikirimkan. Seperti itu yang terjadi sebenarnya. Ya, terjawab ya Kurniawan? Terjawab Kak, terima kasih banyak. Oke. Ya. Nah, next-nya ya, sampai sini dulu untuk pembuatan mail send simple message-nya. Mudah sekali ya buatnya ya. Simple ya, bukan mudah. Ya, mungkin agak sedikit rumit, cuman ya simple lah bisa dibilang. Kak, saya ada Ya, ini siapa nih yang Saya Kak Brandika, ada Andika, Kak. pertanyaan Kak. Oh ya, gimana? Apa kita harus melakukan testingnya di Yop email Kak, enggak ke Gmail-nya langsung? Ya, kan tadi saya bilang ya. Jadi sebenarnya bisa pakai @gmail, cuman kalau @gmail kan saya butuh buat akun lagi, betul ya? Betul ya? Saya perlu buat akun lagi gitu. Sedangkan Gmail ini udah di auto generate teman-teman, yang penting teman-teman kasih domainnya @hotmail. Kalau teman-teman bilang tadi, boleh nggak sih pakai Gmail? Silahkan teman-teman, kasih emailnya deh, saya kirimin dari sini. Mana emailnya? Siapa yang boleh saya kirimkan? Bisa. Ya misalnya saya coba di email akun game saya coba ya. Harusnya saya simpan ya. Coba. Saya biasa pakai di, nah ini ya. Nah kita akan cek di sini ya. Saya akan melakukan testing pakai akun ini. Ya, lihat tuh. Ini biasanya pakai testing ya, lihat tuh. Metode algoritma ini. Nah, biasa pakai testing daripada teman buat buat akun Gmail terus-menerus atau memperbanyak akun Gmail kalian. Itu nanti cukup repot ya ketika teman-teman mau melakukan testing gitu ya. Di sini saya coba buatkan aja ya, saya coba kirimkan
kita nggak pakai register lagi ya, pakai ini aja supaya nggak lama-lama. Di sini saya kirimkan ke akun game saya @gmail.com. Saya send. Nah, akhirnya kebanyakan ya. Oh, cukup. Nah, nanti ada seperti ini teman-teman ya. Tuh, ya. Congratulations, subjeknya. Siapa pengirimnya? Pengirimnya sama, ini email saya. Ya. Lalu kemudian apa? Kemudian ya congratulations to join the test. Oke, sampai sini terjawab ya. Oh, iya, terjawab cek. Kak, Oke. mau nanya Kak. Ya, Boleh, Kak? lagi. Mau dites lagi di Yahoo. Kak, Ya, saya mau gimana? tanya, Andi. Gimana, Di? Kalau itu kan kita bisa ngirim ke email. Terus Mm-mm. kalau kita bisa bikin spam nggak Kak? Ngirim 100 kali, 1000 kali gitu. Bisa, Bisa ya? bisa. Tapi saya sarankan teman-teman kalau kayak gitu pakai ini ya, broker. Pakai broker atau apa ya namanya? Saya agak lupa tuh. Jadi supaya tidak menghambat semua email-email yang mungkin saja nanti dikirimkan juga atau dibutuhkan. Kalau misalnya itu dikirimkan 1000 ya, 1000 itu tidak bisa langsung dikirimkan dengan sekali jentikan Thanos. Tidak seperti itu teman-teman. Ya, tidak sekali menjentik jari itu kekirim 1000, tidak. Jadi perlu rentetannya dulu kan, ada list email yang mau dikirimkan. Ya, ada list email misalnya 1000 orang, 1000 user. Nah, list email ini ini di-handle oleh kalian butuh yang namanya third party. Ya, message broker lah. Ya, kalian butuh message broker, yang nanti di sana akan mengirimkan satu persatu emailnya. Ya, tapi itu di-handle oleh message broker-nya untuk mengirimkan supaya server kalian tidak berat, server kalian tidak overheat, overload gitu ya. Supaya tidak tiba-tiba down gitu ya. Tiba-tiba kalau misalnya ini 1000 nih, dia lagi mengirimkan email. Tapi karena ada orang yang baru mendaftar hari itu minta dikirimkan juga. Nah, bayangin tuh. 1000 email dulu selesai baru orang ini baru dikirimkan. Nah, misalnya 1000 email itu dikirimkan terus tiba-tiba ada event lagi 2000 email. Oh, ada event lagi 3000. Meledos ya. Nah, buat ya. Bisa jadi ada beberapa user yang tidak dikirimkan. Rentan sekali seperti itu. Ya, sudah sering terjadi. Nah, makanya biasanya teman-teman saya sarankan ketika ada mengirimkan email dengan jumlah yang cukup banyak, yang cukup masif, silakan teman-teman menggunakan message broker. Tapi kalau misalnya cuma sekedar register itu cepat ya teman-teman ya. Tidak perlu pakai message broker. Langsung aja enggak masalah. Tapi kalau mengirimkan lebih dari maksimal 20 ya, lebih dari 20 apa 15 itu cukup banyak ya. Ya itu teman-teman boleh pakai message broker ya, atau pakai third party yang lainnya lah, seperti itu. Oke, terjawab ya, Andi? Ya Kak. Oke. Makasih. Ada lagi? Udah cukup ya? Terakhir, saya akan mencontohkan untuk mana tadi? Nah, nih. Kita akan mencontohkan sending email with attachment. Nah, sending email with attachment. Kita akan mengirimkan email dengan adanya mungkin file gitu ya di dalamnya atau ya apa terserah teman-teman ya, seperti itu. Di sini saya akan ajarkan teman-teman ya bagaimana kita mengirimkan email ya, tapi dengan ada attachment. Biasanya ada PDF mungkin, ada gambar dan masih banyak. Ya, di sini kita lihat ya kalau misalnya kita mau mengirimkan with attachment, artinya saya bikin dulu public email request sama send email with attachment text attachment email request. Gimana kalau kita mau pakai email request, kita butuh apa? Kita perlu inisialisasi my message-nya.
Oke, sorry. Oke ya, kita perlu apa? Kita perlu inisialisasi si my message-nya ya. Kemudian apa? Kita perlu kasih tahu si name my message, kemudian kita panggil si mail sendernya untuk dibantu untuk meng-create my message-nya. Betul? Ya di sini betul ya, dia panggil untuk meng-create my message-nya. Kemudian kita membutuhkan my message helper-nya untuk men-setting semua kebutuhannya kita nanti. Kita butuh my message helper. Di sini saya kasih message aja namanya. Message helper deh boleh. Bedakan yang di atas ya. New my message helper. Kemudian nanti kita masukin apa? Si my message-nya. Kita kasih, dan karena kita mau masukin attachment, kita kasih tahu. Kemudian apa? Kemudian next-nya kita mau setting. Nah, settingnya di mana? Bukan di dalam my message ya teman-teman ya. Kita masukin ke dalam message helper-nya. Berarti message helper-nya kita minta untuk ini dikirimkan ke siapa? Set to ya, to ke siapa? Si email request ya. Get to email. Tapi biasa sama. Nah, ini kenapa ya nanti? Nah, kita perlu karena ini pengiriman email dan ini rentan terjadinya sebuah error, maka dari itu biasanya saya langsung kasih try catch. Kita diminta untuk melakukan try catch. Lihat ya, saya Ctrl X belum. Nah, ya kita diminta untuk melakukan try catch. Nanti editannya di belakangan ya. Mungkin seperti ini, atau mungkin tidak usah dikasih editan juga tidak masalah sih. Cuma di sini setelah kita melakukan my message, inisialisasi, new my message helper, set to ya ke siapa, kemudian message helper-nya kita set subjeknya kemana, apa subjeknya ya, subjeknya dari email request, get subject, kemudian message helper, set apa teksnya ya, bodinya berarti ya, email request, get body ya, sama banget ya, tidak mungkin perbedaannya dari kita nantinya setting si attachment-nya ya. Nah di sini karena kita membutuhkan attachment atau file, berarti kita perlu file system resource ya, file system resource-nya mana file system resource ini, kita new file system resource ya, karena kita mau mengambil apa di sini, kita mau mengambil file ya, new file ya, intinya filenya kita mau masukin di dalam. Berdasarkan apa? Berdasarkan email request get attach get. Oh, kita belum buat ya email request-nya, berarti di sini kan kita ada kebutuhan untuk attachment, artinya saya tambahkan string attach attachment. Tinggal kita buat getter dan setter. Nah, ini ribet sekali ya kita buat getter setter terus menerus ketika ada penambahan ya. Nanti saya ajarkan bagaimana kita dengan mudah nanti secara otomatis digeneratkan oleh lomboknya ya. Nanti saya ajarkan. Ini kayak gini nih. Wah, saya harus add satu-satu ya. Saya harus ya, nanti saya ajarkan ya. Ada cara yang lebih mudah, memudahkan teman-teman. Nah, di sini kan kita tadi ya kita ada kebutuhan untuk memasukkan ini, berarti saya buat 2 konstruktor ya, di mana ada yang hanya 2 ini dan ada yang argumen. Nah,
Udah ya, kemudian apalagi? Udah ya, cukup. Kemudian nantinya di email controller email service dulu. Misalnya get attachment-nya ya atau path nantinya yang mana filenya itu akan diambil dan kita kasih tahu ke my message helper-nya saya mau lakukan apa, kita add attachment-nya dengan file system resource get file name-nya, lalu kemudian nantinya file system resource filenya, lalu kemudian next-nya kita ngapain, kita kasih tahu si mail sender-nya saya mau kamu mengirimkan apa, yang kita kirimkan itu adalah my message-nya, bukan helper-nya ya, itu yang kita kirimkan adalah my message-nya. Lalu kemudian kita salt lagi di sini sebagai ya penanda aja bahwasanya ini send mail with attach. Kemudian saya return si email request. Oke, kemudian return. Oke, gitu ya. Oh, return di sini. Oke. Kemudian extend cache-nya nanti kita ya tinggal ya di sini messaging. Oke, kenapa please wait? Messaging exception. Nah, coba exception, jadi nanti di sini saya throw new illegal atau respond exception, statusnya fail. Fail apa nih kira-kira ya? Fail dependency, bukan itu deh. Mungkin langsung gini aja deh. Saya illegal ada ya? Wah, ini kayaknya RAM saya lagi kepake banyak nih. Tuh, ada loh. Oke ya. Fail to send email. Oke. Kalau gitu kita tinggal buat lagi nih di Java email controller. Saya duplicate. Sini send I'll send email with attachment. Kemudian send email with attachment. Post mappingnya ini kita tambahkan aja attach.
Oke, sip ya. Tinggal kita tes lagi kembali. Untuk gambarnya mungkin pakai di dalam Phoenix aja deh di sini. Yang mana ya? Nah ini attachment. Bisa. Oke, berarti itu di dalam. Nanti kita tambahkan satu atribut lagi yang namanya itu attach. Attachment. Betul ya, attachment ya? Atau apa nih saya kasih namanya? Oh ya, attachment di mana lokasi penyimpanannya ya. Di sini kan tadi kita mengacu pada file resource-nya ada di mana? Ada di local disk C, ada di users, ada di MSI. Ini nama komputer saya. Kemudian ada di picture, ada di attachment. Oke, nah gini nih caranya ya. Yang kita save. Nah, udah ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini ada masih Narzen. Rute di Postman-nya Kak. Oh iya, sorry, root-nya saya duplikat dulu ini. Duplicate. Nah ini email attach. Bodinya seperti ini, saya send kembali. Nah, ini karena ada satu file ya, dan ini berat ya, ada file teman-teman. Nah, akhirnya nanti teman-teman perhatikan ini udah send mail with attach. Nah, lihat di sini kita lihat kembali. Nah, udah ya. Congratulations. Nah, ya, message-nya apa? Congratulations to join the test bootcamp X Metrodata Academy beserta dengan attachment-nya. Wah, ya. Oke, sesuai ya dengan apa yang saya mau masukkan tadi ya di dalam picture saya. Ya, ada attachment dan itu Mang Jif ya. Nah, ada kucing Zeus. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan, teman-teman? Berhasil ya? Kak, mau nanya Kak Kak. mau nanya. Oh iya, silakan. Lydia dulu deh, Lydia dulu. Mau nanya Kak, tadi Kakak bikin konstruktornya kan ada yang tanpa attach sama yang ada attach-nya, itu kenapa ya Kak? Oh, itu kenapa? Karena yang tanpa attach itu saya kan pakai di sini ya. Tadi, nah lihat nih, saya buat objek baru langsung di dalam konstruktor ya, di mana hanya saya butuhkan hanya email, hanya ada username, dan hanya ada si bodinya. Attachment-nya saya tidak butuhkan nih untuk membuat profile gitu ya, untuk registernya ya. Ketika selesai register, saya kirimkan email. Nah, itu saya tidak butuh attachment. Nah, maka dari itu saya bikin konstruktor yang hanya 3 variabel itu aja, 3 atribut itu aja. Ya, kalau 4 atribut tadi itu karena kita butuh attachment. Oke? Oh, berarti kalau kayak begitu harus dibedain gitu ya Kak? Oh iya. Ya kecuali emang kamu ya mau kasih 0 ya, boleh-boleh saja sih disamain, cuman ya agak kurang enak aja lihatnya teman-teman ya kalau misalnya di sini nanti saya kasih koma 0 kayak gini. Ya nggak enak aja, bisa-bisa aja sebenarnya. Oh, oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Silakan Sabrina. Tadi kan kakaknya kalau misalkan gagal kirim kan pakai try catch. Terus saya baca yang di referensi kakak ada handling send errors yang Java mail send failed exception. Itu sama aja ya Kak ya berarti ya? Yang mana tuh? Yang Di ini? nomor ya. Legal state exception. Kan pakai try catch. Terus kan saya baca di referensinya ada handling send errors. Itu berarti kayak maksudnya try catch yang kakak implementasiin sama handling send errors itu fungsinya sama gitu Kak?
Mana tuh? Oke, yang mana tuh? Nomor 5, Kak. Nomor 5 di bawah. Nomor 5, handling send error. For example, given send delivery fail message and we get no exception in our program, so we have to view option to handle this case. Catch the send fail exception, which can never be thrown. Check our sender mailbox for the delivery fail. Ini sama. Cuman sip, sama-sama. Ada lagi teman yang ingin tanyakan? Oke. Mantap ya kucingnya? Mantap, Kak. Mantap ya, serius. Ada lagi pertanyaan yang ditanyakan? Ya udah, saya rasa cukup mudah ya dipahami untuk Java Mail Center-nya itu. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya di sini teman-teman, kalau kalian pakai simple mail itu ya teman-teman hanya benar-benar simple ya emailnya. Ya hanya ada to, dikirim siapa, subjeknya apa, teksnya apa, dan segala macam. Jadi semuanya itu benar-benar simple, hanya sebuah teks gitu ya, simple sekali ya. Berbeda dengan my message. Nah, my message ini ketika teman-teman ada kebutuhan untuk mengirimkan emailnya dengan menambahkan satu attachment ya, atau PDF, picture, GIF ya, video. Nah, itu teman-teman bisa gunakan si with attachment itu atau menggunakan my message-nya. Ya, kemudian ada yang kedua yang cukup powerful juga ya, ketika teman-teman ingin ya melakukan atau mengganti bodinya itu menjadi sebuah template. Ya, ini nanti menjadi tugasnya teman-teman ya, di mana teman-teman akan mengganti template-nya di dalam bodinya. Ya seperti yang teman-teman bisa lihat, misalnya di dalam sini, Google misalnya ya seperti ini ya. Bagaimana sih Google membuat seperti ini ya? Ini kalau kita Google menggunakan Spring Boot atau Java Mail Center, itu dia menggunakan my message, tidak bisa menggunakan simple. Kenapa? Karena di dalam bodinya itu ini adalah sebuah HTML. Ya kalau kita lihat, ya ini adalah sebuah HTML teman-teman. Ya lihat ya. Nah, ini adalah sebuah HTML yang ditautkan atau disisipkan di dalam bodinya kita. Ya, nah itu bisa pakai my message. Nah ini nanti tugas kalian, silakan berkreasi teman-teman ya. Bagaimana sih cara membuat bodinya kita itu tidak plain seperti ini ya, tidak seperti ini ya, tidak sangat tidak menarik ya dilihatnya. Yang bagaimana nanti teman-teman membuat bodinya itu silahkan cari template apapun ya, tinggal nanti teman-teman masukkan template-nya dan ya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti teman-teman ketika mengerjakan technical test ya. Nah, itu kita menggunakan menggunakan my message ya seperti itu. Oke. Jadi itu perbedaan yang signifikan ya teman. Kalau mau pakai simple aja ya pakai simple aja. Kalau memang teman-teman mau modifikasi, mau kasih gambar-gambar kayak YouTube seperti ini, bagus banget, rapi banget ya. Ada logonya, ada copyright-nya ya dan seterusnya, footer ya. Itu menggunakan HTML itu pakai my message. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, sip. Kalau gitu saya push dulu ya, saya push dulu.
teman-teman, saya mau kasih satu option. Jadi di sini materi kita cukup ada yang perlu kita selesaikan. Ada yang namanya Spring Security ya teman-teman ya. Saya rasa Spring Security ini akan cukup panjang waktunya atau range waktunya akan cukup banyak ya. Kalau misalnya tidak selesai hari ini ya, kira-kira apakah teman-teman bersedia kita menyelesaikan dengan lembur? Bersedia, Kak. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Boleh Kak, boleh. Boleh ya. Jadi nanti teman-teman sampai dapat materi session atau nanti autentikasi ya. Jadi tidak hanya berhenti di kita bikin ChatLoad-nya ya, berhenti di logiknya, nanti teman-teman juga harus belajar terkait dengan autentikasinya. Oke? Boleh ya? Boleh, Kak. Oke. Boleh Kak. Di sini kenapa saya bilang akan molor, karena nanti setelah ini teman-teman ya, setelah ini nanti di jadwal saya bukakan aja. Setelah ini saya kelasnya di MCC dulu ya, teman-teman bisa lihat di sini anak murid saya udah menunggu ya, sampai di termenung ya. Jadi saya habis ini ke Amsterdam ya, nanti sudah saya boleh dilihat juga di sini ya. Nah, kita akan kelas mulai jam berapa? Jam 10.30 ya. Nah, habis ini saya pindah lagi ke kelas ini. Kemudian nanti setelah itu saya ada kelas lagi teman-teman. Itu hari ini saya ada kelas lihat jam berapa nih? Jam 1.30 ya. 1.30 ya. Jadi ada satu program yang namanya SIBKM. Ini saya ngajar juga di sini. Nanti 1.30 sampai jam 5 gitu ya. Jadi ini mungkin Spring Security-nya kita akan ada lembur ya sedikit. Mungkin saya akan ambil 1 atau 2 jam ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita hari ini benar-benar full ya. Hari ini saya tidak mau teman-teman di sini selesainya tidak belajar tentang security, karena percuma teman-teman membuat aplikasi kalian logiknya sangat bagus, aplikasi kalian logiknya sangat keren gitu ya, tampilannya sangat bagus, tapi kalau security-nya juga kurang, ya itu sangat disayangkan gitu ya. Percuma desain database kalian bagus juga ya, tapi dari segi pengamanan data kalian ataupun pengamanan aplikasi itu kurang gitu. Oke, jadi ini salah satu materi yang cukup penting. Makanya saya minta teman-teman apakah bersedia gitu ya kita lakukan secara lembur gitu nantinya mungkin. Oke. Seperti itu teman-teman. Memang ini cukup padat juga ya, banyak sekali kelas yang berjalan di bulan ini nih. Kemudian teman-teman sebenarnya kemarin tuh saya udah kasih timeline ya. Sebenarnya teman-teman tuh selesainya di minggu depan sebenarnya. Saya tahu selesai di minggu depan, di tanggal 3/4-an lah ya. Cuman karena dari pihak berwenangnya dari DTS-nya sendiri atau Kominfo-nya merequest teman-teman itu sudah harus selesai di tanggal belasan ya. Saya tidak boleh kasih keluar tanggalnya tanggal berapa tepatnya, tapi teman-teman harus selesai di tanggal belasan itu. Dan teman-teman sudah harus membuat mini project teman-teman. Ya, kalau nantinya saya kasih mundur lagi, misalnya kita mundur sampai dengan tanggal 5, ya, teman-teman tanggal 5 itu baru buat front end-nya, baru masuk ke front end. Nah, bagaimana teman-teman mengkonsum API-nya? Ya, waktunya cukup padat ya, tanggal 5 kan 6, 7 ya, kalian cuma 2 hari belajar misalnya. Terus teman-teman diminta untuk dibuat mini project di tanggal 11. Ya, berarti teman-teman hanya belajar 3 hari untuk API-nya, konsum API-nya, membuat front end-nya. Nah, membuat front end itu tidak gampang juga ya, teman-teman perlu belajar juga ya, perlu prepare ya, seperti itu. Jadi sangat disayangkan ya dari Kominfo-nya minta teman-teman deadline-nya dimajukan gitu. Jadi mau nggak mau saya padatkan ya. Makanya teman-teman kemarin ada yang kurang mengenakan ya ketika saya kasih tugas ya, karena emang seperti itu teman-teman yang terjadi di lapangan. Jadi saya nggak bisa kasih kelonggaran gitu terkait dengan tugasnya. Terkadang mungkin deadline-nya saya mundur-mundurin gitu ya. Seperti itu. Oke.
Sini saya kasih saya gitkan dulu ya. Berarti ini udah di staging area, kita git commit message-nya itu kita tadi buat apa ya? Java mail center. Git push. Oke, silakan teman-teman baca dulu ya apa yang udah saya buat. Silakan diimplementasikannya. Nanti untuk tugasnya akan menyusul teman-teman ya. Deadline-nya tentu saja tidak hari ini ya. Hari ini karena kita akan banyak yang harus dipelajari. Silakan teman-teman ini dulu ya. Silakan teman-teman duplikat dulu. Bukan duplikat ya, tulis kembali ya, jangan di copy paste ya. Ditulis kembali ya apa saja yang sudah saya buat tadi ya tentang simple dan main message-nya. Kemudian nanti silakan teman-teman kerjakan tugasnya mungkin ya. Sambil mungkin teman-teman bisa baca-baca juga tentang Spring Security-nya ya. Nanti mungkin sekitar jam 4 ya paling cepat ya, ini paling cepat ya teman-teman ya. Paling cepat di jam 4 saya akan masuk kembali ke kelas kalian. Lalu kita akan mulai untuk membahas Spring Security-nya ya. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa. Bisa Kak. Oh iya, berarti Kak, berarti Gimana? kalau misalkan di DTS, di Kominfo-nya, di DTS-nya kan tulisnya 15 Oktober, berarti itu dimajuin gitu ya, Kak? Oh, kalian udah tahu selesainya kapan? 15 Oktober. Tulisannya 15 Oktober sih, Kak, sampai dengan 15 Oktober gitu. Nah. Oh, ya. Oh, emang 15 ya? Saya pikir dimajuin. Oh, ya benar itu tanggalnya karena kalian udah 15. Nah, makanya itu kan waktunya nggak cukup ya teman-teman. Makanya itu dipadetin semua tuh. Oh, jadinya tanggal 15. Saya pikir itu kemarin jadinya saya dengarnya sih tanggal 20-an kemarin. Dulu Kak. Ya, seperti itulah ya. Jadi teman-teman, jadi sebenarnya saya nggak terima ya sebenarnya. Saya nggak suka, nggak terima kalau teman-teman tuh cepet-cepet selesai gitu kan. Karena belajar itu butuh proses. Nggak bisa dipaksa. Ya udah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ya gitu, thank you ya teman-teman. Ya saya stop share dulu ya. Setelah ini saya mau ke kelas sebelah dulu ya. Silakan teman-teman duplikat ya. Silakan teman-teman tulis kembali apa yang sudah saya jelaskan ya. Sekaligus teman-teman silakan pelajari Spring Security-nya. Nanti setelah ini saya tidak akan masuk lagi teman-teman. Mungkin sore baru saya masuk lagi. Silakan teman-teman di jam 12 jam 12 persis. Silakan teman-teman boleh meninggalkan Discord-nya ya. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Kemudian nanti balik lagi seperti biasa di jam 1:30. Oh sorry, ini hari Jumat ya teman-teman ya? Jumat Kak. Oh hari Jumat berarti Iya, Kak, hari Jumat. 11:30 teman-teman boleh ditinggalkan aja ya. Atau jam 11 ya terserah kalian karena ini adalah self learning. Jadi teman-teman mau jam 11 udah mau tinggal bubar boleh jam 11 ya paling maksimal jam 11 ya. Maksimal jam 11. Jadi teman-teman tetap standby, takutnya teman-teman saya dipikirnya tidak mengajar DTS nih ceritanya. Ya silakan teman-teman nanti meninggalkan room-nya jam 11 ya. Kalau memang mau lebih cepat, lebih awal. Tapi nanti masuknya tetap sama ya. 1:30 ya. Kita masuknya tetap sama. Oke. Sip. Oke Kak. Baik, Oke, Kak. kalau gitu thank you teman-temannya. Selamat beraktivitas kembali. Oke. Ya Kak, terima kasih Iya, Kak. Baik, Kak. Makasih, Kak. Oke guys, sekarang ngapain? Ingin gibah tapi kok nggak bisa keluar dari sini ya. Google Meet. Itu nanti kita akan semua ke JavaScript ya. Andika suaranya kecil. Suaranya kecil banget. Tadi suruh ngapain ya? Iya, gua pakai headset soalnya berisik banget di sini. Headset gua mic-nya agak kecil. Nyoba. Gua mau nanya deh, itu kita konsum apinya pakai apa? JavaScript kan? Iya. Emang ada JavaScript? Kalau aja untuk konsumnya. Setahu gua sih konsum sih kalau dari Java sih gua nggak tahu sih. Biasanya sih JavaScript yang konsum. Kalau di front end ya sih. Kalau enggak
Kemarin aku pernah pakai Axios. Kalau gitu. Iya, iya, Axios. Iya. Tapi kalau yang standar biasanya pakai jQuery, kalau enggak pakai. Ya ini